Oke, luar biasa sekali. Langsung saja kita beralih dulu ya, Siren ya sama Mbak Lia ke Bapak Sandi. Pak Sandi nih kan bisa dilihat ya sekarang itu kayaknya dari data-data yang sudah ada, data BPS 2020 ada 32 juta millennials katanya usia 25 sampai 39 tahun tuh mulai sadar berbisnis dari rumah. Terutama pas pandemi kemarin tuh meningkat banget semua bisnis dari rumah tuh jalan gitu dibandingin yang memang karena memang kebutuhan orang tuh memang dari rumah rata-rata. Nah potensinya buat emak-emak nih gimana nih ke depannya nih Pak Sandi nih? Sebelum saya jawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih ke Pak Datuk Razi, mudah-mudahan beliau usahanya tambah maju. Dan untuk itu saya mau kasih sebaik pantun dulu nih buat Pak Razi. Karena kita sama-sama datang dari Melayu, betul ya? Jalan-jalan di tebing breksi. Cakep. Kurang kompak, ulangin ya. Cakepnya harus membahana gitu. Mana suaranya yang dari Pulau Jawa? Dari Sumatera mana? Kok sama? Dari Jakarta mana suaranya? Jakarta tuh di Pulau Jawa. Jalan-jalan di tebing breksi. Cakep. Disambut dengan musik dan tari. Cakep. Ayo Mama Sadis ciptakan kolaborasi. Bersama inspirasi ekonomi bangkit lebih kuat lagi. Luar biasa ya. Jawabannya pakai pantun aja. Apa Potensinya luar biasa, potensinya gede banget dan kalau kita lihat total 25,87% milenial ini mendominasi. Dan milenial ini isinya ya sebagian besar, kalau nentuin belanja siapa yang nentuin belanja di rumah ibu-ibu? Ibu-ibu. Siapa? Menteri Keuangannya keluarga siapa? Mama. Perdana Menterinya siapa? Mama. Yang nentuin liburan siapa? Mama. Yang ngurus uang siapa? Mama. Ya udah, emak-emak yang akan menentukan. Jadi potensinya luar biasa. Ada 69 juta, hampir 70 juta saat ini berkembang dan mengakselerasi perekonomian bangsa. Bangsa kita ini ekonominya digerakkan oleh konsumsi 50% lebih. Siapa yang paling banyak berkonsumsi di rumahnya ibu-ibu? Mama. Jadi bapak-bapak itu tugasnya nyari duit. Yang ngabisin duit siapa? Mama. Nah, emak-emak bisa lebih banyak berkonsumsi kalau emak-emak sadar bisnis. Setuju? Betul atau betul? Betul. Nah, kalau sadar bisnis berarti emak-emak bisa mengatur keuangannya lebih baik, bisa mengatur keluarganya lebih baik. Nah, saya melihat ini potensi generasi Z. Jadi anak-anak muda generasi Z ini juga menjadi generasi penerus pertumbuhan Indonesia. Walaupun emak-emak lebih sedikit dari bapak-bapak dari jumlah populasi, tapi ternyata pengeluarannya lebih banyak emak-emak, hampir 30%. Berarti semua produk-produk termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif, kuliner, fashion, kria, itu semuanya diarahkan promosinya kepada emak-emak. Nah, jelaslah yang paling ngerti emak-emak siapa? Siapa yang paling mengerti emak-emak? Emak-emak, makanya emak-emak harus sadar bisnis. Karena akan berpotensi untuk meningkatkan usaha dan penghasilannya. Nah, saya ingin berbagi satu data bahwa potensi perempuan hebat, perempuan mandiri dalam wirausaha di Indonesia 21%. Jumlah ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata global yang cuman 8%. Hampir 3 kali lipat. Emak-emak Indonesia nih, saya nggak tahu kenapa nih, tapi ini membuktikan bahwa perempuan yang bergerak pada ekonomi kreatif ada 17 subsektor, tapi yang paling besar kuliner, kria dan fashion, televisi, radio, aplikasi dan games, ternyata memberikan kontribusi 56,82%. Jadi tepuk tangan dulu buat emak-emak.
Mana suaranya Mama? Terima kasih. Luar biasa ya, ternyata ya memang bisa menjadi penggerak ekonomi nih ya emak-emak ini ya. Sangat maksudnya sangat berpotensi banget nih untuk bisa berbisnis nih ya. Jadi nggak cuma ngabisin uang doang nih ya. Intinya apalagi termotivasi nih sama contoh-contoh sukses yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah mungkin Pak Sandi kira-kira nih gimana nih, mungkin apakah dari Pak Sandi punya planning, punya tips juga untuk menggali potensi gitu kan. Kadang-kadang kan ibu-ibu tuh belum tahu nih potensi apa sih yang kira-kira bagus buat bisnis. Apalagi kan sekarang udah akhir tahun. Mungkin di tahun 2022 bagusnya apa nih kira-kira biar emak-emak di sini juga bisa langsung membuka wawasan untuk nimba ilmu lagi biar bisa maju ke depannya di bisnis tahun 2022. Baik, sekarang di tengah-tengah pandemi bisnis yang paling menarik adalah bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan kesehatan. Kesehatan. Dan kesehatannya bukan hanya yang pengobatan dan perawatan atau rehabilitatif dan kuratif, tapi pencegahan dan pemasaran atau promotif dan preventif. Jadi mulai dari gaya hidup sehat, yang dari gaya hidup sehat, makan sehat, tidur cukup, hati bahagia, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong kesehatan termasuk juga kecantikan. Wis, betul Program-program kecantikan karena cantik itu bikin sehat. Kalau kita cantik suami nggak pernah marah-marah. Jadi kita sehat bukan hanya sehat fisik tapi sehat jiwa. Coba kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi produk kecantikan kira-kira peningkatan yang dialami semakin naik atau semakin turun? Naik. Karena kenapa? Emak-emak nih. Emak-emak yang punya alis tipis maunya diapain? Ditebelin. Yang alisnya tebal maunya ditipisin. Yang punya hidung lewat hidung. Yang punya bibir tipis maunya diapain? Yang punya bibir tebal maunya yang kulitnya hitam maunya yang kulitnya terlalu putih maunya jadi nggak bisa kita nggak bisnis kecantikan karena selalu ada tren. Nah ini yang saya selalu bilang bahwa bisnis kecantikan kesehatan itu nomor 1. Nomor 2, bisnis yang berkaitan dengan digitalisasi. Semua aspek kehidupan kita ini sekarang akan terdisrupsi oleh digitalisasi. Masuk ke ruangan ini. Kalau anak-anak milenial pertama yang ditanya apa? Wifi. Ada wifi enggak? Benar enggak? Nomor 2, selalu dia masuk ruangan akan nyari colokan. Ada colokan di mana nih? Dan kalau masuk ruangan sekarang semuanya harus scan Peduli Lindungi. Ini adalah bagian daripada digitalisasi kehidupan kita. Jadi nggak akan ada bisnis yang tidak terdigitalisasi. Dan ketiga ibu-ibu, saya ingin titip pesan karena ibu-ibu adalah agen perubahan bukan kaum rebahan. Ibu-ibu ini hebat. Karena bisa berjualan, bisa berdagang, bisa jadi entrepreneur sambil gendong anak. Sambil masak dan gendong anak. Sambil masak, gendong anak, sambil nonton TV. Sambil masak, gendong anak, nonton TV, balas WhatsApp. Masih bisa ditambah lagi 1. Dengerin musik. Nyalain mesin cuci. Bisa? Nyuci piring. Siapa yang mau lawan mama coba? Jadi saya titip pesan. Go Power atau the power of emak-emak. Digitalisasi dan juga kesehatan akan menjadi peluang yang luar biasa untuk kita kembangkan ke depan. Luar biasa ya, udah dikasih hint tuh ya, dikasih tanda-tanda tuh besok-besok kalau mau bisnis
kira-kira mau apa ya udah di bagian kesehatan, di bagian kecantikan itu udah paling enak banget deh. Apalagi emang berhubungan dengan wanita ya.